Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini saya akan memaparkan tentang distribusi probabilitas. Baik, ini adalah minggu keempat dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang distribusi probabilitas. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang apa yang dimaksud dengan peubah acak. Jadi, peubah acak itu adalah suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang contoh. Kemudian, peubah acak ini biasanya huruf kapital dibuat di huruf kapital gitu ya, dengan misalnya X gitu ya, untuk menyatakan peubah acak. Kemudian huruf kecil, misal X kecil itu untuk menyatakan salah satu di antara nilai-nilainya. Seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita misal punya dua buah dadu yang dilempar gitu ya. Kemudian variabel random atau peubah acak. Jadi peubah acak ini bisa disebut juga dengan variabel random. Variabel randomnya ini misal diberi nama Y gitu ya. Jadi Y ini didefinisikan sebagai jumlah sisi yang muncul dari dadu. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang probabilitas gitu ya, kita akan mengetahui tentang ruang contoh gitu ya. Nah, sekarang contohnya di sini ada variabel random atau peubah acak Y yang didefinisikan sebagai jumlah sisi yang muncul dari dadu gitu ya. Jadi ini penjumlahan di antara dua dadu gitu ya kalau dilempar. Nah, pastinya isinya adalah dia bisa berisi dua. Jadi kalau misalnya dadu 1 dan dadu 2 itu munculnya adalah satu-satu seperti itu ya, maka jumlahnya adalah 2. Kemudian bisa jadi 3, berarti kombinasi penjumlahan antara yang titiknya 1 dengan titiknya 2 dan lain sebagainya sampai dengan 12 gitu ya. Nah, peubah acak ini dibagi menjadi dua ya. Jadi ada yang dinamakan peubah acak diskrit, ada yang dinamakan peubah acak kontinu. Sekarang kita masuk ke peubah acak diskrit. Jadi peubah acak diskrit itu adalah variabel acak yang berupa bilangan cacah. Kemudian nilainya dapat dipisahkan dengan jelas. Itu adalah peubah acak diskrit. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh peubah acak diskrit, misal X besar ini peubah acak X gitu ya, itu adalah banyaknya kecelakaan mobil per tahun di Surabaya. Artinya kalau menggunakan peubah acak diskrit itu bisa dicacah gitu ya, bisa dihitung. Jadi ini misal adalah banyaknya kecelakaan mobil per tahun di Surabaya. Kemudian yang Y, misal peubah acak Y ya, itu adalah banyaknya SIM yang dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu. Jadi kan dicacah gitu ya, ada berapa banyak SIM, terus dihitung tiap bulannya berapa, kemudian mungkin direkap menjadi tahunan. Nah, itu merupakan peubah acak diskrit. Kemudian ada lagi ini contoh satu yaitu peubah acak Z yang merupakan jumlah pengunjung toko dari jam 9 sampai jam 10. Jadi dihitung di situ berapa jumlahnya gitu ya. Maka ini juga disebut dengan peubah acak diskrit. Nah, fungsi peluang peubah acak diskrit, jadi misalkan X itu adalah peubah acak diskrit, maka fungsi PX disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu peubah acak X. Sifat-sifatnya seperti berikut ya. Jadi PX ini gitu ya, jadi fungsi PX yang disebut dengan fungsi peluang itu tadi, itu sama dengan PX sama dengan X gitu ya. Jadi fungsi X sama dengan X, peubah acak itu sendiri gitu ya. Kemudian fungsi peluang tersebut itu harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian jumlah dari PX ini itu adalah sama dengan 1. Ini seperti peluang ya, nilai peluang itu dia 0 sampai 1 gitu ya. Kalau diubah acak diskrit, dia jumlah peluang fungsi distribusi peluangnya itu adalah sama dengan 1. Nah, kalau kita tuliskan fungsi peubah acak diskrit, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi di sini kalau fungsi peluang kumulatif dari peubah acak diskrit, nah ini contohnya adalah peubah acak X gitu ya.
maka bisa tuliskan seperti ini, 0 px plus 1, px1 plus px2 dan lain sebagainya sampai dengan 1. Karena kembali lagi ke sifat dari pembajak diskrit itu ya, bahwa pembajak diskrit itu penjumlahannya itu adalah sama dengan 1. Nah, kemudian contohnya adalah seperti ini. Jadi misal saya punya percobaan. Percobaan itu adalah merupakan seperti kemarin kita bahas ya, bisa empiris gitu ya. Terus kemudian ini adalah percobaan pada pelemparan sebuah koin mata uang sebanyak 2 keping mata uang logam, di mana sisi dari mata uang tersebut itu adalah angka dan gambar. Nah, kemudian buatlah fungsi distribusi peluang dari poba acak yang menyatakan munculnya sisi gambar. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi pertama kita tentukan ruang sampel dan titik sampelnya terlebih dahulu. Ruang sampelnya karena dia ada dua sisi mata uang gitu ya, maka yang muncul bisa jadi AA, bisa jadi AG, maksudnya adalah angka dan gambar gitu ya. Bisa jadi GA, jadi kebalikannya ya, bisa jadi GG seperti itu. Nah, misal X menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul untuk setiap titik sampel, maka X diasosiasikan dengan titik sampel pada ruang sampel tersebut. Jadi misal ini ada titik sampel X, terus kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya sisi gambar. Pastinya yang di AA ini adalah sama dengan 0 gitu ya, karena nggak ada yang muncul sisi gambarnya. Kemudian di AG ini adalah 1, GA adalah 1, kemudian GG adalah 2 karena sisi gambar yang muncul adalah dua-duanya. Kemudian kita hitung dulu peluang munculnya titik-titik sampel dilanjutkan dengan fungsi peluang distribusi poba acaknya. Jadi peluang titik-titik sampelnya itu semuanya sama gitu ya, adalah 1/4. Nah, dimana nanti kalau misalnya kita tulis di tabel fungsi peluang poba acak, maka yang 0 ini tadi 1/4, kalau yang satu tadi karena ada 2 itu jadi setengah gitu ya. Kemudian yang 2 adalah 1/4 karena hanya kemungkinannya ya muncul gambar itu hanya satu kali seperti itu. Fungsi kumulatifnya bisa kita tulis seperti ini, fx sama dengan 0 setengah 3/4 1, dimana kalau 0 ini berarti x-nya adalah sama dengan 0. Kalau setengah berarti nilai x-nya ini adalah 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1 gitu ya. Terus kemudian 3/4 itu adalah 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Terus kemudian yang 1 itu adalah x lebih dari sama dengan 2. Grafik distribusi probabilitasnya bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi dia yang muncul 0 gitu ya, tadi adalah peluangnya adalah 1/4. Terus kemudian yang muncul satu gambar itu adalah peluangnya setengah gitu ya. Untuk yang dua gambar itu peluangnya adalah 1/4. Nah, ini ada soal ya. Jadi nanti ini soal silakan nanti dikerjakan seperti yang tadi ya. Jadi kita cari dulu ruang sampel percobaannya, kemudian peluangnya gitu ya. Misal banyaknya sisi yang muncul kalau di sini ya, jadi kita tuliskan kira-kira sisi gambar yang muncul itu berapa, kemudian hitung peluangnya. Nah, setelah didapatkan gitu ya tadi jumlahnya, maka kita hitung peluangnya. Setelah kita hitung peluangnya, kita bikin fungsi kumulatifnya. Nah, habis itu baru grafik distribusi probabilitasnya. Nah, sama dengan yang tadi contoh di sebelumnya, nanti soal 1 dan soal 2 ini silakan dikerjakan gitu ya. Sudah ada contohnya. Terus kemudian step by stepnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ke poba acak continue. Jadi kalau tadi discrete hasil mencacah gitu ya. Sekarang continue. Jadi poba acak continue ini adalah variabel acak yang berupa bilangan real. Nilainya disajikan dalam bentuk interval biasanya ya. Kemudian biasanya merupakan pengukuran hasil dari pengukuran. Kemudian contoh poba acak continue ini adalah misalnya tinggi, berat, suhu atau jarak. Kemudian kecepatan mobil di jalan tol, contohnya gitu ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari poba acak continue. Nah, kalau tadi
apa namanya di pembajak diskrit itu menggunakan sigma ya untuk penjumlahannya. Nah, sekarang di pembajak kontinu kita menggunakan integral gitu ya. Jadi misalkan x adalah pembajak kontinu, maka fungsi fx disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu pembajak x yang sifat-sifatnya sebagai berikut gitu ya. Jadi peluang A sampai dengan B itu sama aja dengan integral dengan batas A dan B dari fx itu sendiri gitu ya. Terus kemudian integral dari fx dx itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian kalau integralnya mulai dari min tak hingga sampai dengan tak hingga fx dx maka adalah 1. Jadi artinya adalah jumlahnya itu adalah 1. Fungsi peluang kumulatif dari perubahan acak x adalah fx, di mana fx-nya itu adalah integral dari min tak hingga sampai dengan x fx dx gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan probability density function-nya itu adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi ini seperti sebaran normal gitu ya. Jadi probability density function-nya nanti di sini ada yang membatasi gitu ya. Maka batas-batas ini bisa kita hitung dengan integral batas A dan batas B gitu ya. Px dx atau fx dx gitu ya. Baik, mungkin itu dulu dari peubah acak yang akan kita pelajari. Nanti ada latihan ya, lebih ke latihan, ada 2 nomor yang perlu dikerjakan seperti yang saya contohkan pada PPT gitu ya. Tolong dikerjakan, mudah sekali, hanya 2 soal, kemudian nanti dikumpulkan di etol. Baik, itu dulu dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.